fans. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keterlibatan pelaku olahraga dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting namun sering dipandang sebelah mata adalah olahraga. Olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas fisik saja, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kesehatan, serta penguatan identitas dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pelaku olahraga menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Berikutnya yaitu pengertian olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan, serta keterampilan sosial dan mental. Olahraga juga memiliki nilai pendidikan, nilai rekreasi, dan nilai prestasi. Berikutnya, pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Berikutnya yaitu hubungan olahraga dengan pembangunan nasional. Olahraga berperan sebagai 1. Sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Media pembentukan karakter bangsa. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui industri olahraga. Pelaku olahraga dalam pembangunan nasional dan peran strategis pelaku olahraga. Pelaku olahraga mencangkup semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan olahraga. Setiap pelaku memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam mendukung kemajuan olahraga nasional. Yang pertama, peran atlet. Atlet merupakan ujung tombak dalam dunia olahraga. Peran mereka mengharumkan nama bangsa melalui prestasi, menjadi role model bagi generasi muda. Yang kedua, peran pelatih. Pelatih memiliki peran penting dalam pembinaan atlet maupun pemain, mengembangkan kemampuan teknik dan taktik atlet. Yang ketiga, peran guru PJOK. Guru PJOK berperan dalam pendidikan dasar olahraga, mengenalkan olahraga sejak usia dini baik dari bangku sekolah dasar. Yang keempat, peran wasit atau juri, menegakkan aturan permainan, menjaga keadilan dalam pertandingan. Yang kelima, peran organisasi olahraga, mengelola dan mengembangkan cabang olahraga, menyelenggarakan kompetensi, melakukan pembinaan pada atlet. Yang keenam, peran pemerintah, menyediakan sarana dan prasarana olahraga, memberi dukungan anggaran. Yang ketujuh, peran masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga, mendukung atlet dan event olahraga, membangun budaya hidup sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Tantangan pertama adalah keterbatasan fasilitas. Masih banyak yang belum memiliki sarana olahraga yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga atlet-atlet tidak dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, kurangnya pendanaan. Dalam dunia olahraga, biaya sangat dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, pembangunan fasilitas. Namun, dukungan dana masih menjadi kendala. Yang ketiga, pembinaan atlet yang belum merata. Saat ini, pembinaan masih terfokus di kota-kota besar, sehingga bakat yang berada di daerah-daerah belum terdeteksi. Yang keempat, minimnya perhatian terhadap olahraga di tingkat akar atau rumput, sehingga di sekolah dan masyarakat tidak bagus pelatihannya. Padahal dari sinilah atlet-atlet masa depan terbentuk. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan olahraga. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Banyak daerah masih kekurangan fasilitas olahraga yang memadai, seperti stadion, lapangan, atau pusat pelatihan. Bahkan jika ada, seringkali kondisinya kurang terawat sehingga tidak mendukung latihan optimal. Kedua, pendanaan yang terbatas. Biaya untuk mengembangkan olahraga cukup besar, seperti pelatihan, peralatan, dan kompetisi. Seringkali anggaran dari pemerintah atau sponsor belum mencukupi, terutama untuk cabang olahraga yang kurang populer.
Yang ketiga, kurangnya pembinaan usia dini. Bakat atlet sebenarnya bisa muncul sejak kecil, tetapi sistem pembinaan usia dini belum merata. Banyak talenta potensial tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan pelatihan yang tepat. Yang keempat, kualitas pelatih dan tenaga profesional. Jumlah pelatih berkualitas dan tenaga pendukung seperti fisioterapis, ahli gizi, psikolog olahraga masih terbatas. Padahal ini penting untuk meningkatkan performa atlet secara profesional. Strategi dan upaya peningkatan peran olahraga. Yang pertama, peningkatan infrastruktur dan sarana. Pemerintah perlu membangun serta memperbaiki fasilitas olahraga seperti lapangan, stadion, dan pusat kebugaran. Fasilitas yang layak akan mendorong masyarakat lebih aktif olahraga. Yang kedua, penguatan pembinaan usia dini. Melalui sekolah dan klub olahraga, bakat anak-anak bisa dideteksi sejak awal. Program seperti ekstrakurikuler dan akademi olahraga perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Pelatih harus mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang memadai. Selain itu, dukungan tenaga profesional seperti ahli gizi, psikolog olahraga, dan fisioterapis juga sangat penting. Dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pelaku olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Melalui olahraga, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, baik dari segi kesehatan, karakter, maupun prestasi. Sinergi antara atlet, pelatih, guru, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar olahraga dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memajukan bangsa Indonesia.